Halo, selamat siang. Oke, hari ini kembali lagi ya di pembelajaran dengan metode PJJ atau online. Oke. Nah, untuk semester 1 kalian telah melewatinya dengan baik dan kalian juga sudah mendapatkan hasil. Nah, kalian bisa cermati hasil kalian, apakah hasil kalian sudah memuaskan atau belum, itu ya. Nah, untuk hari ini Mapel IPS itu akan bertemunya dengan saya. Nah, saya berharap di semester 2 ini nanti kita bisa kerjasamanya sehingga kita nanti bisa melakukan proses pembelajaran dengan mudah gitu ya. Saya berharap di semester 2 ini kalau ada materi atau penjelasan yang saya sampaikan itu kurang jelas, silahkan kalian diskusi di grup, kan kita punya grup tuh. Nah, jadi kita bisa saling bertanya lewat grup sehingga nanti kita bisa melakukan diskusi. Kalau enggak, kalian juga bisa melakukan chat secara pribadi kepada saya. Di grup itu sudah ada nomor saya gitu. Oke. Nah, yang kedua, saya meminta kalian silahkan kalian ringkes materi sehingga nanti kalau kalian ujian kalian sudah mempunyai bekal ringkasan materi gitu. Kalau kalian buka YouTube atau buka PPT itu kan pasti kan kalian akan malas. Nah, seperti itu. Nah ya. Oke. Kalau yang mau dicatat silahkan kalian catat. Kalau enggak ya nanti ada LKS-nya gitu. Oke. Nah, untuk pada pertemuan kali ini itu nanti kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang 3 topik ya. Salah satunya yang ada di judul ini, perdagangan internasional. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Nah, untuk perdagangan internasional kita akan belajar apa sih? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu perdagangan internasional. Terus faktornya apa? Manfaatnya apa? Nah, hambatan dari perdagangan internasional ini itu apa? Macam-macam perdagangan internasional apa? Terus juga ada alat pembayaran yang digunakan pada saat perdagangan internasional itu apa. Oke. Nah, menurut kalian perdagangan internasional itu apa? Ada yang tahu nggak perdagangan internasional itu apa? Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing. Perdagangan internasional. Oke, jadi di sini perdagangan internasional itu saya mengartikan, nah di sini perdagangan internasional. Jadi di sini hubungan tukar menukar barang atau jasa yang saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lain, sehingga di negara ini nanti akan menghasilkan laba. Tuh. Terus misal nih ada yang tanya, Bu, kalau tidak menghasilkan laba bisa dikatakan perdagangan internasional enggak? Tuh. Kira-kira apa? Kira-kira menurut kalian kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau tidak menguntungkan laba bisa dikatakan perdagangan internasional enggak? Nah, itu tidak bisa dikatakan perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional itu harus menguntungkan laba. Nah, jadi kalau tidak menguntungkan laba itu tidak lagi perdagangan internasional, tetapi itu masuknya hibah atau sumbangan. Jadi hibah atau sumbangan dengan perdagangan internasional ini itu berbeda. Seperti itu. Nah,
dari perdagangan internasional ini nanti kita tidak jauh dengan yang namanya ekspor sama impor. Nah, itu sudah kalian tahu ya, ekspor itu apa, impor itu apa. Jadi ekspor itu menjual barang ke negara lain, itu namanya ekspor. Nah, orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Sedangkan kalau impor itu kebalikan dari ekspor. Jadi impor itu kita membeli barang dari negara lain. Nah, orang yang melakukan impor disebut importir. Nah, terus ini juga ada pertanyaan. Kompleks mana perdagangan internasional sama perdagangan dalam negeri? Coba kalian jawab. Ada yang tahu kompleksan mana antara perdagangan internasional atau perdagangan dalam negeri? Coba kalian tulis dan kasih alasannya. Yuk. Oke, jadi di sini kompleksan mana itu kompleksan yang perdagangan internasional ya, perdagangan internasional. Kenapa? Karena di sini perdagangan internasional itu melewati batas akhir wilayah atau batas akhir negara. Jadi kalau namanya perdagangan internasional itu kan dari negara satu ke negara lain. Nah, pastikan kita akan melewati batas negara kita dan kita memasuki negara lain. Nah, dari situ nanti kita akan ada hambatannya. Hambatannya apa? Nanti hambatannya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor penyebab perdagangan internasional. Ada 4 faktor. Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya yang dimiliki, terus ada perbedaan kualitas pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga ada perkembangan sistem komunikasi dan transportasi. Terus yang terakhir adanya spesialisasi produksi. Nah, untuk yang perbedaan sumber daya yang dimiliki, jadi artinya gini, setiap negara satu dengan negara lain itu akan memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Misal negara Indonesia dengan negara Amerika itu akan memiliki sumber daya yang berbeda. Jadi setiap sumber daya di negara satu dengan negara lain itu tidak sama gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada perbedaan kualitas pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itu tidak asing lagi kalau orang Indonesia ini sudah banyak yang melanjutkan sekolah ke luar negeri. Misal, orang Indonesia melanjutkan kuliah di Australia, di Eropa, atau di Cina gitu ya. Teman saya itu ada yang kuliahnya itu di Cina. Jadi menurut mereka negara Cina sama Indonesia pendidikannya lebih baik di Cina. Begitupun juga orang Cina juga ada yang melakukan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau yang soal budaya, nah itu kalau di Korea Selatan itu kan kalian tahu tuh ya, pakaian orang Korea Selatan itu kan namanya apa? Hanbok ya, hanbok. Nah, itu kan sangat unik tuh pakaiannya. Kalau semisal Indonesia melakukan impor pakaian hanbok itu di Indonesia, maka kan kita pikirannya, wah di Indonesia mengimpor pakaian hanbok nih. Indonesia unik ya akan kaya akan pakaian adatnya gitu. Itu akan berpengaruh pada orang-orang atau cewek-cewek yang suka K-pop, terus suka ke Korea-Koreanan gitu ya. Nah,
Terus ada perkembangan sistem ekonomi dan transportasi. Nah, dalam perkembangan ini itu sangat penting. Sangat penting bagi apa? Bagi biaya produksi dan jumlah barang. Sehingga di sini akan menekankan biaya atau harganya. Sehingga harga di sini ini tidak terlalu mahal. Terus adanya spesialisasi produksi. Nah, untuk perdagangan internasional ini nanti akan berhubungan juga dengan ekonomi negara. Nah, di ekonomi negara ini nanti ada 5 sektor. Nah, sektornya apa aja? Ayo kita lihat sama-sama sektor yang berhubungan dengan ekonomi negara. Nah, di sini ada 5 sektor. Yang pertama ada sektor perdagangan internasional, sektor penyelenggaraan jasa, sektor penanaman modal asing, yang keempat ada sektor bantuan kredit luar negeri, dan yang terakhir, yang kelima, ada sektor alat pembayaran luar negeri. Selain faktor juga perdagangan internasional ini juga memiliki manfaat. Manfaatnya apa sih? Yuk kita lihat sama-sama di slide selanjutnya. Untuk manfaatnya itu bisa kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu ada untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Artinya di sini barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan dari suatu negara dapat diperoleh dengan mengadakan perdagangan internasional. Misal di mana ya, di Korea itu ingin menjual batik. Nah, kan batik itu kan salah satu salah satu yang terkenal di Indonesia. Jadi di sini Korea mengimpor batik di Indonesia sehingga nanti Korea bisa menjual batik. Jadi gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan dalam suatu negara itu dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional. Terus yang kedua ada dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih mudah. Artinya biaya untuk menghasilkan barang dan jasa setiap negara itu tidak sama gitu. Terus ada mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Nah, di sini kalau ada perdagangan internasional itu mendorong meningkatkan produksi atau memperluas usahanya. Misal usaha apa? Usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, terus usaha pengepakan. Nah, untuk yang keempat itu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, untuk melakukan perdagangan internasional tadi kan meningkatkan produksi. Jadi di sini akan menambah kegiatan-kegiatan ekonomis dalam negara sehingga akan terdapat lapangan pekerjaan yang sangat luas gitu. Yang kelima ada merupakan sumber pendapatan bagi negara lain. Itu tadi kembali ke pengertian perdagangan internasional, harus menguntungkan laba. Jadi kalau kita melakukan ekspor impor itu akan mendapat pendapatan. Misal kita melakukan impor dari negara A, maka kita akan mendapatkan pendapatan dan mendapat laba. Terus yang negara B ini mengekspor ke negara A, maka negara B juga akan mendapatkan pendapatan dan mendapatkan laba gitu. Jadi kita dua negara atau lebih dari negara ini harus saling memiliki pendapatan atau laba seperti itu.
Terus ada meningkatkan proses tukar menukar antar negara, meningkatkan devisi negara, dan yang terakhir ada meningkatkan perluasan pasar. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Coba kalian pahami pelan-pelan. Oke, kalau itu kita lanjut ke next berikutnya. Nah, hambatan di sini hambatan tadi kan kalau kita melakukan perdagangan internasional pastinya kita akan melewati batas akhir negara itu dan memasuki negara lain nih kan. Pastinya di negara lain ini nanti akan terjadi hambatan atau peraturan yang diterapkan oleh negara lain. Nah, hambatannya apa? Hambatannya itu salah satunya ada ancaman perang. Nah, ancaman perang ini maksudnya itu ancaman yang paling serius ya bagi perdagangan luar negeri gitu. Oke. Terus perbedaan tingkat upah. Nah, di sini negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang relatif murah dengan sendirinya akan mampu menjual barangnya di pasar internasional dengan harga yang relatif murah juga. Jadi artinya negara yang memiliki tenaga kerja relatif murah itu dapat menjual barang produksinya itu ke pasar internasional dengan harga yang murah juga. Terus ada peraturan kebijakan negara. Jadi di sini setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda sehingga tujuannya adanya peraturan atau kebijakan ini itu untuk melindungi perekonomian negerinya. Dari apa? Dari pengaruh perdagangan internasional gitu. Terus ada tarif dan bea masuk. Nah, kalau kita melakukan impor, maka kita akan dikenakan tarif atau bea masuk. Istilahnya kita akan dikenakan pajak gitu. Terus ada pelarangan impor. Nah, jadi di sini produksi dari luar negeri itu sama sekali tidak boleh masuk ke pasar dalam negeri. Misal nih ya, harga sepatu yang dibuat Indonesia lebih murah dibandingkan dengan harga sepatu yang dibuat Malaysia. Jadi nanti di sini itu Malaysia akan mengimpor, maka sepatu Indonesia tidak boleh masuk ke pasar Malaysia. Jadi kita tidak boleh melakukan impor. Takutnya apa? Takutnya nanti kalah saing dalam menjual produksinya. Misal tadi kan negara A, Indonesia sepatunya lebih murah dari Malaysia. Misal sepatu Indonesia harga 100.000. Nah, terus pas sepatu kok Malaysia itu dengan harga 150.000. Itu nanti kan yang akan laris itu kan pastinya kan yang di sepatu yang dibuat oleh Indonesia, sedangkan sepatu yang dibuat Malaysia ini akan peminatnya akan berkurang seperti itu. Nah, terus ada pelarangan ekspor. Jadi pelarangan ekspor ini itu produksi dari dalam negara sama sekali tidak boleh dijual ke pasar luar negeri. Misalnya pemerintah Indonesia ini pernah melarang ekspor rotan dari luar negeri. Karena apa? Karena ekspor luar ini itu akan menjadikan saingan Indonesia itu. Jadi Indonesia menolak ekspor dari luar negeri. Nah, selanjutnya ada kuota. Nah, di sini kuota itu maksudnya itu
pembatasan jumlah barang ekspor atau impor. Jadi kalau kita melakukan ekspor itu biasanya negara itu membatasi jumlah barang yang akan diekspor atau impor. Misal negara A akan membeli barang ke negara B. Jadi negara B ini harus membatasi kuota. Misal kuotanya itu maksimal harus mengekspor 35. Jadi negara A ini tidak boleh mengekspor lebih dari 35 unit. Jadi setiap negara harus membatasi jumlah ekspor impor gitu. Terus subsidi. Nah, subsidi di sini artinya itu bantuan pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya ini digunakan agar produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah sehingga mampu bersaing dengan barang impor gitu. Terus ada dumping. Nah, dumping ini itu kebijakan jual barang lebih murah dari dalam negeri. Jadi harga jual barang luar negeri ini itu lebih murah dari dalam negeri. Nah, di Indonesia ini tidak menerapkan dumping ya. Karena apa? Karena Indonesia ini tidak merasa tidak adil. Nah, atau merasa takut kalau produk lokalnya ini itu tidak laku gitu. Oke, seperti itu hambatannya. Terus ada macam-macam ya, macam-macam perdagangan antar negara atau internasional ini sama ya. Ada perdagangan ekspor, impor, dan transito. Nah, kalau ekspor itu kalian udah tahu, impor juga udah tahu ya. Kalau ekspor itu maka kita memasarkan atau menjual. Terus kalau impor itu kita membeli ya. Ekspor itu menjual barang ke negara lain. Kalau ekspor itu membeli dari negara lain. Nah, kalau yang perdagangan transito itu kegiatan membeli barang dari suatu negara untuk dipasarkan ke negara lain. Misal nih, negara A membeli barang ke negara B. Terus nanti negara A akan memasarkan ke negara C. Seperti itu. Nah, di sini juga ada perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Nih, kalian bisa lihat di perbedaannya. Perdagangan internasional. Nah, alat pembayarannya ini berupa valuta asing ya, itu asing atau forex. Kalau dalam negeri itu alat pembayarannya itu rupiah. Nah, kalau yang perdagangan internasional, cara pembayarannya tidak langsung dapat dilakukan cara pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung. Tapi kalau yang dalam negeri bisa secara langsung. Terus ekspor dan impor tidak dapat tatap muka langsung. Sedangkan dalam negeri pembeli dan penjual bisa tatap muka secara langsung. Terus yang di internasional itu mutu barang harus memenuhi standar, biaya angkut tinggi dan juga kena pajak ya. Terus kalau yang di dalam negeri itu tidak tidak terlalu berkait dengan standar mutu. Terus juga tidak dikenakan pajak atau biaya angkut yang sangat tinggi seperti itu. Nah, terus ada penyebab suatu negara melakukan impor. Nah, ini apa sih penyebabnya kok negara ini melakukan impor? Penyebabnya itu belum dapat menghasilkan barang yang dibutuhkan. Terus tidak menghasilkan barang yang dibutuhkan.
Yang ketiga, sudah menghasilkan barang yang diinginkan tapi belum memenuhi standar kebutuhan. Ada sudah menghasilkan barang yang diinginkan tetapi biaya produksinya tinggi atau mahal. Itu penyebab negara melakukan impor. Nah, yang terakhir ini ada alat pembayaran perdagangan internasional. Jadi alat pembayaran perdagangan internasional ini menggunakan dua. Yang pertama menggunakan valuta asing atau forex. Jadi forex di sini itu mata uang asing atau alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran setiap transaksi ekonomi internasional. Jadi forex itu mata uang asing yang dilakukan untuk melakukan pembayaran perdagangan internasional gitu. Terus ada kurs valuta asing ya. Kurs valuta asing itu perbandingan nilai mata uang antar negara. Nah, untuk kurs ini terdiri dari 3 kurs. Yang pertama ada kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kalau yang kurs jual itu kurs yang ditetapkan oleh bank apabila bank menjual mata uang asing. Tapi kalau yang kurs beli ini bank membeli mata uang asing. Sedangkan untuk yang kurs tengah itu kurs rata-rata yang dipatok antara kurs jual dan kurs beli. Kalau kurs jual itu bank menjual mata uang asing. Kalau kurs beli itu bank membeli mata uang asing. Sedangkan kalau kurs tengah itu rata-rata atau patokan antara kurs jual sama kurs beli. Jadi gitu. Nah, untuk materi perdagangan internasional sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan atau kurang paham, kita bisa melakukan diskusi melalui kolom komentar atau di grup. Oke. Jadi itu tolong dipahami materinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya anggap kalian sudah paham semua gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan berdoa dengan keyakinan masing-masing gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pesan saya tetap semangat dalam belajar. Oke, see you next time.